Nggih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajre. Masih. Oh nggih. Nggih Pak Lurah. Ya. Berapa tahun lagi Nusantara ini bisa menerima ini semua ya Gus? Progres saya ya sebelum 2024. 50% ya Gus? Insya Allah 50% lebih. Gak lama, amin. gampang. Amin. Amin. Ya. Kenapa saya bilang gampang? Karena kita paham apa yang diberikan Allah kelebihan pada kita. Semua orang itu kan bingung untuk dalam hal membicarakan agama. Mereka tidak paham, yang paham itu hanya yang dipahami mereka itu agama itu sebuah aturan dari aturan dari pikiran, dari kertas. Aturan Tuhan yang bagaimana Tuhan aja belum tahu kok aturan Tuhan. Aturannya pemerintah aja belum tahu pemerintahannya kok paham aturannya ya. Aturan Tuhan aja belum tahu kok aturannya. Ya, semuanya membicarakan aturan Tuhan atas nama Tuhan, tapi atas nama katanya kitab. Bukan kata Tuhan, kata kitab. Jadi kita yakin, gampang itu. Hanya satu kata saja, misalkan iman dengan rasa percaya itu kan sama saja. Ketika orang ditanya imanmu seberapa, itu ya nggak tahu. Tapi kalau ditanya rasa percayamu kepada Allah itu seberapa, baru bisa paham. Itu saja udah jauh. Makanya mudah. Kalau orang ditanya pakai bahasa, semua kan mengacu pada bahasa. Bukan bahasa Indo, bukan bahasa dirimu sendiri, bukan bahasa hatinya, bukan bahasa daerahnya, tapi bahasa luar daerah. Jadi mentranslate-nya itu kesulitan. Ditanya aja di hatimu apa, ada iman, nggak ada. Adanya apa? Rasa percaya. Di hatimu adanya cuma rasa percaya saja. Bukan iman, kata-kata iman nggak ada di pikiranmu. Makanya ketika ditanya imanmu seberapa itu bingung, langsung mikirnya banyak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, mikirnya banyak, langsung ilmu. Langsung larinya ke atas. Kalau ditanya rasa percayamu kepada Allah seberapa, lah di situ langsung masuk ke dalam. Itu salah satu contoh satu kata saja. Bukan yang belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang namanya ikhlas, belum lagi yang namanya puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam, saum itu menahan diri. Itu banyak hal yang kita itu sudah dibuka oleh Allah hijab-hijab keilmuannya karena kita melakukannya. Jadi gampang. Modalnya apa? Modalnya ya jenengan semua itu paham. Kalau jenengan semua sudah paham dan bisa menempati, bisa menggambarkan gambaran imanmu itu loh. Gambaran rasa percayamu itu seberapa. Jadi jangan hanya diambil pahamnya. Kamu punya gambaran tentang dirimu, tentang keimananmu, tentang rasa percayamu kepada Allah. Jangan hanya paham. Punya gambaran hidupmu, gambaran jiwamu,
gambaran langkahmu ke depan, gambaran rasa percayamu kepada Allah itu utuhnya. Semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin utuh, semakin hari semakin ikhlas, semakin hari semakin menjiwai hidupmu. Semakin hari semakin hilang keakuanmu. Semakin hari semakin bahagia jiwamu. Karena Allah hendak membahagiakanmu dengan sadarnya rasa percayamu kepada Allah. Itu yang saya maksudkan. Jadi membicarakan agama itu jangan bicara aturan Tuhan. Bicarakan rasa percayanya kepada Tuhan. Yang wajib itu hanya wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Sambungan kepada Allah dan sambungan kepada orang-orang yang bersama-sama menuju Allah atau saudara-saudara yang telah diikatkan karena keimanan. Dua ikatan itu yang harus dibawa sampai mati, niscaya hidupmu tidak akan celaka. Gus Tubi. Halo, Pak Suwarno. Niku Mbah No kan muncul teng Sumatera riyen, kajenge nyebar teng Sumatera riyen. Oh, nggih. Nah niku Mbah No iku kudu diobyak. Mengke kula obyake, Mbah. Gampil niku kula nek nyemplung teng Madura mengke Mbah No kan tak jak sediluk tok nyang Madura baru tak obyak nyang Sumatera. Nggih. Nek mboten ngoten kedangon, Gus. Apa? Melu aku. Wah, Oke. ini wangi Pak Sukiro. Mantap. Pun riyen Gus, kula dereng tuwuk kalian Mbahno Gus. Oh iya. Selamat. Selamat Surabaya. Kula dereng Pak tuwuk, Sukar Gus. yo melu. Gampang nanti Kula tiap-tiap gandoli, daerah. kula gandoli riyen Gus. Kula dereng tuwuk kalian Mbahno, Melu-melu. Gus. Oh ngoten. Kira buang nang Ya wis kono. sakambangan wae. Yono. Wis kambangan emang nyolong duit. Nak teng Jawi terus kapan ajeng nyebare anu niku Nusantara? Oh, Alah, siap. gampang. Neng kono ya dituruni 3 wulane selesai. Ya, Amin. Turuni wong gampang. Sebabnya nopo? Hidup saya itu sudah saya lepaskan untuk menebarkan tauhid. Jadi hidup saya itu seperti nggak punya hidup. Saya bisa bahagia ya hanya kali dengan jenengan saja. Tenang saja. Hidup saya itu udah daftar mati kok. Daftar mati bukan mencari kematian. Ya menunggu mati dengan bahagia dan bisa bermanfaat terhadap saudara yang lain. Amin. Allah, amin. Amin. Ya Allah. Amin Allah. Hidup saya itu udah lama. Konsep saya kan pengabdian total. Kalau sudah menghambakan diri kepada Allah, pantang untuk mencabut kembali sumpahnya. Halo Bu Ana. Bu Ana, ndi Bu Ana? Bu Ana. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ndi gak ketok ya? Iki mesti turu gitu. Tengah liar-liar niki. Mosok Mas Bayu neng kene niki. Nggih. Niku Mas Bayu dadi duta to. Duta napa? Ya utusan dari mamanya.
Enggak, mau ikut sendiri. Pengen beriku kiambak. Ngoten. Nanggit kula lah. Wakilono mamale ngono tak kira. Nggih. Ngaji kula yes ya. Yes, oke. Alhamdulillah, aku seneng aku ya kadang aduh seneng aku dilem. Dulurku Mang Suharyono ndi Mang Suharyono? Iya, belum, Mak. Eta ya belum muncul ya? Muncul. Udah tadi. Muncul. Mang Suharyono ndi? Halo, aku kawangan nenek setahun ra petuk. Wah, baru berapa minggu, Gus? Itu Melki. Halo, Pak Haryono, sehat, Pak? Ya, sehat, Pak Haryono. Ya. Sami-sami, Pak. Semuanya. Perkembangannya udah jauh dari kemarin waktu kita ketemu. Baik. Jadi keilmuan yang dibuka itu langsung menembus hati, bukan menembus kertas. Kalau menembus kertas itu, kalau membicarakan misalkan yang namanya iman itu mesti di tulisan ada amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Nah itu kalau membicarakan rasa percaya kepada Allah langsung di hati. Jadi beda yang namanya dalil dengan rasa percaya. Rasa percaya itu nggak butuh alasan. Dalil itu semua alasan. Pripun cocok? Cocok, Gus. Mosok ditekoki rasa percaya nih karo Gusti Allah omongnya dalil. Langsung goleki kertas, goleki dalile. Ya lucu mengke. Ada 3 hal, Gus, yang menarik bagi saya. Iya, gimana? Memang 3 hal yang dibabat tadi kan ada ilmu. Ya. Ilmu kan papan dunungnya nanggon akal, pikiran, rasio. Iya. Dengan ilmu maka hidup menjadi mudah. Ya. Kenapa mudah? Ya gawe nasi kalau nggak tahu ilmunya ya nggak jadi nasi. Iya. Nah, dengan ilmu maka hidup menjadi mudah. Dengan iman, tempatnya itu gunungnya di hati, maka hidup menjadi barokah atau berkah. Iya. Kalau nggak ada iman ya hidupnya nggak berkah yang dibabar di Wedar atau yang dibahas pada beberapa waktu yang lalu. Berkah itu adalah kedekatan dengan Allah. Kata Mbah No begitu. Kalau nggak salah. Yang ketiga. Iya. Terus? Nah, yang ketiga itu yang belum disinggung. Yang di dalam perilaku atau dalam zahiriyahnya itu ataupun hasilnya itu seni. Dengan seni, hidup dengan seni maka hidup menjadi indah. Oh. Ya. Jadi hidup ini dengan seni jadi indah. Sama dengan Gus itu. Gus itu rambutnya di warna merah-merah. Itu seni. Oh iya, asli. Ya. Pak Haji Zaman tuh pakai udeng itu, pakai topi itu, itu menjadi lebih indah. Coba kalau topinya dibuka. Indah tita. Jadi keindahan itu karena ada seninya di situ juga. Jadi dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi barokah. Mantap. Ngapunten kalau salah. Iya. Semua ilmu itu yang untuk dunia itu semua wajib. Tapi untuk keimanan tuh nggak ada ilmu, hanya butuh kesadaran saja, butuh rasa percaya saja. Iman nggak ada ilmunya,
Tapi kalau dunia ada ilmunya. Karena kalau makanya iman kalau digunakan untuk kematian ya nggak ada ilmu. Yang digunakan untuk kehidupan kan ilmu. Ilmu dunia yang di situ disinkronkan, disatukan dengan keyakinannya selalu bersama Allah. Itu namanya ilmu dunia menjadi ilmu akhirat. Rasa dunia yang disatukan, disinkronkan dengan rasa syukur, memuji Allah yang memberi. Jadi nikmatnya dunia menjadi nikmatnya iman. Jadi rasa dunia itu menjadi rasa keyakinan bersama Allah. Semakin kita bahagia di dunia, semakin kita bisa bersyukur kepada Allah. Semakin kita bisa bersama Allah, semakin kita berbahagia di dunia sampai akhirat. Bukan hanya dunia saja. Kalau dipuncakkan, rasa serakahmu itu menjadikanmu semakin mempercayai bahwa Allah itu memang benar-benar mempercayai hidupmu, mempercayakan dunia kepadamu. Keserakahanmu semakin menjadikanmu beriman. Tuh. Jadi konsepnya itu ini jailun fil arti khalifah. Ngoten, Mang. Oke. Ya. Oke, Gus, siap. Jadi semua literasi bahasa Arab usahakan dipahami dengan bahasa yang kau pahami, dengan bahasa hati dari bangsamu. Setelah itu kamu mempunyai gambaran dari bahasa Arab itu maksudnya bagaimana, pemahamannya bagaimana, gambarannya seperti apa yang dimaksud oleh para penulis. Al-Quran itu yang dimaksud oleh Allah itu bagaimana, itu bisa paham. Paham gambarannya, bukan hanya paham kata-katanya. Al-Quran dipahami menjadi gambaran hidupmu, gambaran kelakuanmu, gambaran keyakinanmu yang selalu bersama Allah. Itu loh. Gitu, Mang, yang saya pahami. Gimana? Jadi semua orang wajib mempunyai gambaran hidupmu, gambaran keimananmu, gambaran rasa percayamu. Kalau iman nanti mikirnya langsung ke atas. Gambaran rasa percayamu kepada Allah itu loh. Bagaimana, untuk apa kau gunakan, untuk permintaanmu, permohonanmu, rasa percayamu kepada Allah. Tempat bergantungmu kemahaan Allah itu. Tempat bermunajatmu, bermohon kepada Allah. Jadi mempunyai kedekatan dengan Allah itu sangat bermanfaat. Bisa bahagialah hidupnya. Kalau belum bisa bahagia berarti di situ ada cacat-cacatnya. Ditanyakan kepada saya, gimana saya kok merasa begini masih belum bahagia gitu. Jangan lupa, kamu itu nggak boleh menyerah pada duniamu. Kalau kamu sekarang susah, jangan pernah kamu merasa puas dengan kesusahanmu. Ya alhamdulillah aku sih susah tapi cek duwe iman gitu. Oh no, bukan begitu. Tapi rasa susahmu dengan dunia itu untuk apa? Untuk kamu maju berani bertarung. Saya susah saat ini enggak apa-apa, tapi saya yakin Allah memberikan segala yang saya butuhkan ke depannya. Sampai mati jihad saya di dunia. Saya tidak akan menyerah dalam hidup di dunia. Sampai mati. Sampai putus leherku.
Itu jihadmu. Allahu Akbar. Karena keyakinanmu. Ya. Jihadmu di dunia itu untuk menggapai kebahagiaan dan selalu bersama Allah. Jadi jihadnya itu ya jihad untuk dunia itu wujudnya. Ya gimana kamu bisa melepaskan diri dari rasa susahmu. Untuk dunia, saya tidak ikhlas menerimanya saat ini. Kondisi saya seperti ini, hutang saya banyak gini. Saya gak ikhlas. Tapi ikhlas saya itu karena Allah yang memberikan, tidak untuk kedepannya. Kedepannya akan saya raih semuanya. Saat ini itu saya ikhlas kondisi saya itu karena Allah yang memberikan, bukan karena duniaku yang saat ini. Apapun yang Allah berikan dulu, saya ikhlas. Tapi tidak untuk dunianya. Kalau dunia, kedepannya saya yakin Allah akan memberikan. Jadi jihad itu sampai mati, mempertahankan hidupmu, mempertahankan kepemilikanmu, mempertahankan kebahagiaanmu di situ agar kamu bisa selalu bersyukur merasakan kebahagiaan. Jadi ikhlas pada takdir itu pada Allahnya yang memberi, bukan pada nasibmu yang susah saat ini. Jangan pernah ikhlas pada nasibmu saat ini. Ketika ikhlasmu pada nasibmu saat ini, ikhlas kok pada takdir. Ikhlas itu pada Allahnya. Lah takdir itu karena sambung dengan Allahnya yang memberi. Ikhlas itu kepada Allahnya yang memberi. Tapi apa kedepannya kamu pada takdirmu saat ini menerima? Kamu harus berubah. Raih dunia dengan sifat serakahmu. Yakinlah Allah akan memberikan. Karena kamu bersama Allah selalu. Keyakinanmu untuk maju. Sampai mati jangan putus asa. Sampai mati. Pertahankan hidupmu di dunia. Sampai mati. Jangan ada kata menyerah. Jangan jadi penikmat dunia. Tapi jadi penikmat karena Allahnya. Itu bahasa yang agak-agak dalam dikit. Nggak second Gus karo wong sing nang gamul-gamul kuwi lho. Nek bengok second karo wong sing nang gamul kuwi lho. Sukar. Hei. Sukar bilang apa tuh? Oke, tenang saja. Di Niamul itu semuanya itu tinggal saya suruh set gitu aja bergerak. Tapi di situ memang saya butuhkan biar gemuk dulu. Dipelihara biar gemuk. Nanti kalau sudah merasakan bahagia, dilepaskan itu akan kalau kita menyuruh tanpa kita mereka mengenal saya itu sayang kepada saudaraku, tidak akan bisa. Jadi bukti rasa sayangku kepada saudaraku ya seperti itu. Kok nek besaran ra oleh bulan haji Gus, nunggu bulan haji ben gemuk sik. Tenang mawon, wabai pada saatnya nanti semuanya bergerak. Piye uang nong Nusa Kambangan piye?
Untuk bertablik di sana. Ya, Iya. boleh udah biasa kayak siluman saya mah. Gunung Balong. Pak Aryo Wibisono piye kabare? Poso meneng kan? Oh iya Demit Iki ini mungkin puasa bisu mungkin. Hormati hari Nyepi. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Oi loh. Alhamdulillah. Rahayu buat semuanya. Ngangen nih loh, mbak ngono. Saya hanya ingin bahagia semua saudaraku. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Pengen do seneng, atine men do seneng. Mae ketemu tak jarno ben do seneng. Sing susah ki sapa? Sing suka gur Pak Sukar sok gitu. Tapi Pak Sukar. Saya pikir lagi zikir itu tadi nggak keluar. Gak, kan harus memberi kesempatan sama teman-teman yang ingin berekspresi gitu loh. Aku sudah cukup berekspresi neng gue WA wes jungkir wali aku neng gue WA. Sekarang di Zoom nih kan saatnya teman-teman yang ingin berekspresi silahkan. Yang belum yakinkan sampai yakin gitu loh. Soalnya kalau tak menurut saya Gus, jadi kalau alam nalarnya semelaku terus begitu, ya kan akhirnya tadi alamnya Allah akhirnya tertinggal karena nalarnya yang melaku terus. Lu nalarnya gue nyambut gawe lu nggak buat menuhan maksudnya. Aku sangat setuju dengan bahasanya Gus bahwa menuhan itu dengan hati, mengenal Allah itu dengan hati. Lo utek iki gue nyambut gawe gitu lu maksudnya. Tapi kalau mau menalari Allah. Kalau Allah mau dinalari, lu ndasnya pecah dong. Nabi Musa meledak kok. Apalagi bangsa kita maksudnya. Jadi tapi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, tetap saya sendiri yang paling salah. Cuman silahkan, pokoknya teman-temanku semua, saudaraku semua, yang pol, mumpung ada Gus, tanya yang pol sampai yakin gitu loh maksud saya. Jadi berjalan tidak ada keraguan lagi. Kalau buat diri saya sih, saya sedang menata diri Gus, mohon maaf. Jadi nggak akan bertanya. Bertanya itu soalnya alam nalar yang bertanya. Tapi begitu dengan hati sudah nggak ada pertanyaan soalnya. Maksud bertuhan banyak pertanyaan. Bagaimana bersama Tuhan kok bertanya terus? Yang bertanya kalau pikiran saya loh itu nalar saya yang bertanya. Kalau hati saya mana nggak bertanya. Apa yang Gus bilang itu sudah ya gitu loh. Iya. Itu namanya demikian komentar dari saya. Silakan. Iya. Makanya saya itu kalau tengah malam gitu aku suka lagi curhat sama Pak Aryo itu. Ya iya. Isi keris sama selondoke udah biasa ya Pak. Sesama demit dilarang saling mendahului. Podo-podo demit soalnya. Iya, biasanya. Gak usah rumong sape sih lah, gak usah rumong sape. Kalau belum bisa berbuat buat teman-teman, buat sesama jangan merasa baik dulu lah. Silakan lanjut, monggo Gus matur suwun. Oke, alhamdulillah. Mas Aryo berarti udah paham alam Baitul Haram dan alam Baitul Makmur. Alam Baitul Haram itu dan alam Baitul Makmur berbeda. Kalau alam Baitul Haram itu kesendirianmu yang bersama Allah selalu. Jadi bertuhan sudah tidak ada masalah. Jadi berdunianya itu yang masih banyak masalah itu yang harus diselesaikan dengan apa? Dengan yakin. Dengan yakinlah hidup itu bersama Allah dan kedepannya raih semuanya dengan keserakahan, dengan sifat mutmainnah. Apa? Al-wamahmu. Ketoke ngono Gus, tapi pikirannya ya ruwet jane. Ya cuman begitu pikiran begitu ruwet kalau dimasukkan ke alamnya Allah selesai. Selesai bos. Yakin selesai. Oh ya awai. Loh, enggak, saya nggak ingin berkecamuk di alam otak masalahnya. Tidak. Saya sudah yang Gus bilang tadi, ini Baitul Makmur itu untuk kemakmuran raga. Baitul Haram singgasananya Tuhan. Baitul Muqaddas itu tempatnya segala sesuatu yang harus
dimukodaskan seperti itu pemahaman saya. Saya sedang berusaha mempraktekkan itu. Mohon maaf Pak Sukar. Mohon maaf, saya tidak. Pak Sukar ngajak serius, tak ajak serius ayo. Kalau mau serius, tak ajak serius. Mantap. Aku Pak Sukar sering neng Gunung Kidul ya begitu, Pacitan ngono lho. Gunung Kidul kok malah kehidupan. Kawi deh, pengen ku malah no kawi Pak Sukino. Ayo tunjukkan kewaliannya Pak Sukar. tunjukkan kewaliannya. Saya tetap yes sama Gus itu. Cuman saya sedang praktek itu Baitul Makmur untuk kemakmuran raga. Baitul Muharram itu yang harus bersih maksudnya. Dan nggak boleh ada yang singgah di situ selain Allah. Nah, Baitul Muqaddas satu-satu yang harus kita muqaddaskan. Saya sedang praktek itu Pak Sukar. Jadi kalau sampean mau debat, ayo tante no debatnya. Mumpung ada hakimnya nih, ada Gusnya nih. Jadi harus clear maksudnya. Laban Pak Sukar. Ayo lanjut Pak Sukar. Sopo yang lainnya yang tanya. Mas Diko atau siapa itu saudara-saudara yang belum paham tentang yang namanya iman. Iman ini bagaimana? Nanti saya jelaskan kenapa manusia itu butuh Tuhan. Itu namanya iman.